SP2D ke bank penyalur dengan target total 11.786.000.000 bagi 3.643.828 pensiunan. Saat ini telah disalurkan sebesar 11.571,09 miliar rupiah. Berapa pensiunan? Sebanyak 3.577.359 pensiunan atau 98,18% yang sudah menerima. Yang disalurkan melalui PT Taspen adalah 10.195.195,61 miliar atau 3.095.503 pensiunan. Sedangkan pensiunan dari TNI Polri melalui PT Asabri telah disalurkan 1.375,45 miliar rupiah. Itu untuk pensiunan TNI Polri yang disalurkan melalui PT Asabri. Dalam periode 2022 hingga 2024 diperkirakan tumbuh di kisaran 5%. Instrumen andalan dalam melindungi masyarakat dan perekonomian di dalam menghadapi berbagai gejolak, guncangan, serta krisis. Peran penting ini mengharuskan APBN terus dijaga kesehatannya, kredibilitasnya, dan sustainabilitasnya agar tidak menjadi sumber masalah. Alhamdulillah Indonesia terus mampu menjaga keseimbangan antara upaya meraih kemajuan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan dengan menjaga stabilitas dan sustainabilitas. Prestasi ini tidak mudah dan perlu terus dijaga karena guncangan dan gejolak serta krisis akan terus terjadi, seperti pandemi COVID-19, dinamika global politik, keamanan, seperti konflik di Rusia, Ukraina, di Timur Tengah, serta perang dan ketegangan ekonomi dan perang dagang antara negara-negara besar. Bapak Presiden yang kami hormati beserta seluruh hadirin sekalian, APBN 2025 disusun dengan asumsi perkembangan dan proyeksi ekonomi tahun 2025 yang dinamis dan penuh ketidakpastian geopolitik. Perekonomian Indonesia dalam periode 2022 hingga 2024 diperkirakan tumbuh di kisaran 5% di tengah melambatnya ekonomi global dan terjadinya perang dagang dan proteksionisme serta konflik geopolitik yang menyebabkan volatilitas harga komoditas. Upaya menjaga momentum pertumbuhan dilakukan dengan menjaga stabilitas harga, dengan menjaga inflasi yang terus rendah. Inflasi di bulan November 2024 adalah sebesar 1,55% year on year, termasuk terendah di dunia. Konsumsi tetap terjaga, kinerja investasi terus diperbaiki dan ekspor menunjukkan tren yang meningkat. Alhamdulillah neraca perdagangan Indonesia mencapai surplus 54 bulan berturut-turut. Hal ini menunjukkan daya tahan dan sekaligus potensi perekonomian Indonesia di sektor-sektor yang mampu menghasilkan barang komoditas ekspor seperti manufaktur, dan juga sektor yang tumbuh di dalam negeri seperti perdagangan dan konstruksi. Dengan capaian perekonomian yang relatif baik dan stabil hingga 2024 ini akan menjadi pijakan bagi akselerasi target pembangunan dan pertumbuhan ekonomi yang lebih baik dan lebih tinggi
di tahun 2025 dan 5 tahun ke depan. Bapak Presiden dan para hadirin sekalian, pemerintah dan DPR telah menyepakati belanja negara tahun 2025 adalah sebesar Rp3.621,3 triliun. Hal ini meningkat 8,9% dibandingkan APBN 2024. Belanja pemerintah pusat mencapai Rp2.701,4 triliun, ditunjukkan untuk mendorong program prioritas pemerintah di bidang pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, ketahanan pangan dan energi, serta perumahan. Program unggulan 2025 telah ditampung di APBN melalui program makanan bergizi gratis, pemeriksaan kesehatan gratis, renovasi sekolah, sekolah unggulan terintegrasi, dan terciptanya lumbung pangan nasional, daerah, dan desa. Arahan Bapak Presiden mengenai prioritas dan fokus program pemerintah akan terus menjadi pegangan bagi alokasi dan realokasi anggaran kementerian dan lembaga serta transfer ke daerah untuk tahun 2025. Transfer ke daerah sebesar Rp919,9 triliun untuk mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi dan pelayanan yang inklusif. Instruksi Presiden mengenai pentingnya keselarasan belanja pusat dan daerah dan efektivitas serta efisiensi belanja daerah menjadi pegangan bagi Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri serta kementerian lembaga terkait mengenai arah kebijakan belanja daerah. Pendapatan negara tahun 2025 adalah sebesar Rp3.005,1 triliun. Akan diperoleh melalui upaya pengumpulan sumber penerimaan negara dari pajak, bea cukai, dan penerimaan negara bukan pajak secara maksimal. Untuk mengejar berbagai potensi penerimaan dengan tetap menjaga iklim investasi, penerimaan negara baik dari perpajakan dan PNBP dilakukan dengan tetap menjaga aspek keadilan, di mana mereka yang tidak mampu dibantu negara melalui berbagai instrumen seperti bantuan sosial, bantuan pendidikan, kesehatan, termasuk subsidi dan fasilitas pembebasan pajak. Bagi kelompok yang mampu dan menikmati hasil pembangunan, diminta bergotong royong untuk memenuhi kewajiban secara patuh dan jujur untuk terus membangun dan memajukan Indonesia. Reformasi di bidang perpajakan termasuk penerapan teknologi informasi dan digital untuk perbaikan layanan dan sekaligus menciptakan dan melindungi basis pajak yang kuat dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak, terutama dari ancaman praktek penghindaran pajak dan persaingan pajak global yang semakin tinggi akan terus dilakukan. PNBP akan terus digali dengan tetap menjaga layanan publik yang berkualitas serta terus mendorong hilirisasi untuk memenuhi keadilan antar generasi. APBN 2025 dirancang dengan defisit sebesar Rp616,2 triliun atau 2,53% dari PDB. Hal ini akan dikelola secara hati-hati dengan strategi pembiayaan yang terukur, efisien, termasuk pemanfaatan dan pengelolaan cash buffer dan fungsi treasury yang makin dinamis sesuai perkembangan sektor keuangan. Bapak Presiden yang kami hormati, pada kesempatan hari ini telah hadir seluruh kementerian negara dan lembaga yang akan menerima secara simbolis DIPA elektronik dari Bapak Presiden Republik Indonesia. Dapat kami laporkan bahwa penyusunan DIPA telah melalui proses digitalisasi dari mulai perencanaan penganggaran termasuk penandatanganan DIPA secara elektronik yang berhasil menyederhanakan proses pengesahan DIPA dari semula 12 tahap menjadi 4 tahap dengan menggunakan aplikasi Sakti. Untuk itu, Bapak Presiden dengan segala hormat kami mohon kesediaan untuk dapat menyerahkan
DIPA secara simbolis kepada seluruh menteri dan pimpinan lembaga dan daftar alokasi transfer ke daerah 2025 kepada para gubernur dan sekaligus memberikan arahan dalam pelaksanaan APBN tahun 2025. Sesuai arahan Bapak Presiden pada sidang Kabinet Paripurna tanggal 6 Desember, seluruh kementerian dan lembaga dan pemerintah daerah terus fokus mendukung prioritas yang telah ditetapkan Presiden terpilih. Review dan penataan anggaran antar kementerian dan lembaga yang saling terkait, terutama di bidang anggaran pendidikan dan anggaran infrastruktur yang mendukung program ketahanan pangan termasuk program pemberian makanan bergizi dan ketahanan energi harus dilakukan bersama-sama dengan Menteri Koordinator untuk dapat dilaporkan dan diputuskan oleh Presiden. Sebagai penutup, kami mengharapkan agar DIPA, Kementerian Lembaga dan Daftar Alokasi Transfer ke Daerah tahun 2025 dapat segera diselesaikan dan dilaksanakan sehingga pada awal tahun masyarakat dan perekonomian dapat langsung merasakan manfaatnya secara maksimal. Demikian kami sampaikan laporan, semoga Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang Maha Esa senantiasa memberikan petunjuk dan perlindungan kepada kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk Indonesia yang berada di wilayah timur, agak siang untuk yang di Indonesia Tengah, dan selamat pagi, siang, malam untuk rekan-rekan Korpri yang ada di luar negeri. Uri, terima kasih. Duta Korpri dari Kemenpora, dan juga terima kasih Pak Ariandi, Direktur Operasional Taspen, Pak Aidu, Direktur yang menangani pensiun di Badan Kepegawaian Negara, rekan-rekan semua seluruh Indonesia. Hari ini kita bersyukur ada dua pakar, Pak Ariandi dan Pak Aidu, yang memahami betul bagaimana desain dan tata kelola pensiunan ya dari para ASN. Nah, hari ini saya mengajak kita semua memikirkan lebih serius lagi agar besok saat pensiun kita semua para ASN bisa sejahtera. Sebab kalau menggunakan kriteria yang sekarang, skema yang sekarang, kita itu kalau pensiun nanti menerima ya maksimal ini pengetahuan saya, seingat saya 75% dari gaji pokok. Nanti Pak Idul dan Pak Rendi akan menjelaskan lebih detail lagi. Nah, kalau gaji pokok kita 4 juta, maka kita akan menerima kurang lebih 3 juta. Nah, sekarang kita itu bisa menerima 15 juta karena ada tunjangan jabatan, ada tunjangan anak, tunjangan istri, ada tunjangan kinerja. Jadi yang kita terima sekarang banyak, tapi gaji pokok kita sedikit. Sedangkan pensiun kita dihitung berdasarkan gaji pokok dan tunjangan yang melekat. Nah, oleh karena itu dari Korpri ya tidak bosan-bosannya concern betul dengan upaya peningkatan kesejahteraan ASN dan pensiunannya. Sudah berkali-kali ini kita bahas untuk nanti terus kita bisa memberikan masukan kepada pemerintah, apakah undang-undangnya diperbaiki, PP-nya diperbaiki, iurnya diperbesar. Karena sekarang pensiunan yang kita terima ini adalah berasal dari uang yang kita iur, ya, uang yang kita bayarkan setiap bulan, dan uang kita itu kita titipkan di Taspen di tempat Pak Ariandi. Setiap bulan para ASN itu membayar iurannya untuk nanti pensiunan kita. Nah, Taspen mengelola. Jadi uang yang dikelola di Taspen itu uang kita. Dan ini Pak Ariandi, saya membaca berita banyak sekali, ini Pak Aidu, berita yang Kementerian Keuangan akan ikut mengambil alih pembayaran gaji pensiunan. Nah, ini mestinya Kementerian Keuangan tidak usah ikut di dalam proses bisnisnya Taspen. Kementerian Keuangan tetap saja fokus di kebijakannya. Jadi kalau membaca berbagai media beberapa bulan terakhir ini, tampaknya Kementerian Keuangan akan ikut mengelola pembayaran Taspen. Nah, menurut saya itu tidak tepat. Dan kalau para ASN ditanya, pasti dengan para pensiunan lebih setuju dikelola oleh Taspen seperti sekarang ini yang sudah sangat terbiasa, sudah terlatih melakukan verifikasi, validasi, siapa yang pensiun, siapa anaknya, istrinya, jandanya, atau dudanya, karena ini teknis sekali. Nah, ini perlu kita
memiliki kesamaan pandangan bahwa uang yang ada di Taspen adalah uangnya para ASN yang kita titipkan kepada PT Taspen. Sehingga tata kelolanya seluruhnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dilakukan oleh PT Taspen. Saya sudah mengkaji peraturan perundang-undangnya, membaca, ya, menyimak dan melakukan analisisnya. Kemudian yang perlu kita lakukan adalah teman-teman semuanya, seluruh pengurus Korpri, kementerian, lembaga, provinsi, dan kabupaten kota, kita harus mulai mendesain bagaimana caranya agar besok kita saat pensiun itu sejahtera. Bisa kita desain sejak kita masuk menjadi CPNS. Bagaimana kita mengelola penghasilan kita, sebagian kita investasikan untuk saat kita pensiun. Jadi kita investasinya panjang. Kalau masuk umur 30, nanti pensiun umur 60, kita bisa investasi 30 tahun rutin, kita potong gaji untuk persiapan pensiun di luar yang sudah dipotong oleh pemerintah. Nah, kita bisa melakukan itu. Yang masih 15 tahun melakukan upaya top up melalui PT Taspen. Nah, kita cari cara-cara terbaik. Atau memang kalau pemerintah berkehendak, uang iuran kita ditambah. Tidak 4%, ya, tapi menjadi 10%. Itu nanti juga pensiunan kita akan bertambah lagi. Nah, langkah-langkah ini yang perlu kita lakukan, maka saya mengundang Pak Aidu dan Pak Ariandi yang sudah makan asam garamnya persoalan pensiun. Jadi tolong nanti Pak Ariandi diberikan trik dan tipsnya, juga Pak Aidu. Seperti saya sudah melakukan upaya-upaya untuk bisa meningkatkan kesejahteraan saat saya pensiun nanti, kerjasama dengan di Taspen Live. Demikian pengantar saya. Puri, terima kasih. Selamat Dies Natalis untuk UNS yang ke-49, titip mumpung pas ketemu rekan-rekan semuanya yang hadir di sini. Sukses selalu, Korpri, maju terus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jadi untuk menghadapi masa pensiun, Taspen sebenarnya sudah menyiapkan berbagai macam jenis layanan. Yang terakhir adalah layanan tanpa dokumen, artinya apabila Bapak Ibu memasuki masa pensiun, maka tanggal 1-nya tidak perlu lagi datang ke Taspen, tidak perlu lagi mengurus, maka pada saat jatuh tempo tanggal 1, uang pensiunnya langsung masuk ke rekening yang bersangkutan. Kemudian setiap bulannya setelah pensiun, kita sudah melakukan autentikasi yang tadinya para pensiunan harus datang ke kantor bayar, ke bank dan pos, sekarang tidak perlu lagi. Cukup dengan autentikasi dia bisa memindahkan uang pensiunnya dari rekening langsung ke rekening yang bersangkutan dan bisa transaksi di ATM mana saja. Kemudian pengajuan klaim itu bisa melalui Taspen One Hour Service, lewat online di mana saja, bisa di rumah atau di kantor atau di mana saja tanpa membedakan batasan ruang dan waktu, bisa diajukan ke Taspen dan selesai dalam waktu 1 jam. Kemudian untuk para pensiunan yang tentu kebutuhan khusus, uzur, sakit, kami akan melakukan layanan antar ke rumah, kemudian sambil membuktikan bahwa yang bersangkutan masih berhak, dan kita bisa membayarkan langsung di tempat di kediaman yang bersangkutan. Kemudian kami juga ada layanan klaim otomatis. Klaim otomatis ini adalah untuk momen-momen tertentu yang kami harus mendatangi secara langsung kepada yang bersangkutan, sehingga yang bersangkutan tidak perlu mengurus dan uangnya langsung masuk. Kemudian ada lagi layanan klaim 1 jam. Ini adalah para pensiunan yang berduka, kemudian tidak sempat, tidak diketahui, dia harus datang ke kantor Taspen, maka kami harus menyelesaikan pembayarannya dalam waktu 1 jam. Kemudian untuk mendukung layanan kita sudah punya titik layanan sebanyak 17.000 dan bisa diakses di seluruh Indonesia. Next. Nah, kemudian ketika pegawai negeri atau ASN memasuki pensiun, hasil survei itu menunjukkan rata-rata pensiunan itu meninggal setiap tahunnya sekitar 20.000.
itu pensiun meninggal menurut data kita. Kemudian 1 dari 3 orang Indonesia belum menyiapkan jaminan pensiun. Ini faktanya, masih banyak keresahan. 9 dari 10 orang merasa tidak siap memasuki masa pensiun. Dan kemudian yang terakhir adalah penurunan pendapatan pensiun ASN lebih dari 70% dibandingkan dengan penghasilan pada masa aktif. Dan ini tentu kita harus mencari solusi bagaimana agar pensiun penghasilannya tidak turun drastis di masa-masa pensiun. Next. Kemudian dengan kondisi existing, penerimaan pensiun itu adalah untuk tabungan hari tua itu terendah, dengan golongan terendah sekarang sekitar 40 juta rupiah. Dan tabungan hari tua tertinggi sekitar 138 juta. Kemudian untuk pensiun itu terendahnya adalah sekitar 1,5 juta per bulan. Kemudian tertinggi ini sekitar 35 juta, ini pun hanya ada 2 orang, yang 35 juta itu hanya pensiunan presiden. Ya, kalau untuk pegawai negeri rata-rata pensiunnya tertingginya sekitar 5,2 juta. Kemudian ada juga JKK, jaminan kematian dan jaminan kecelakaan kerja yang diterima oleh pegawai negeri sipil apabila mengalami kecelakaan atau mengalami kematian. Terus, nah kemudian ini terus saja. Nah, kemudian untuk mengatasi tadi, maka kami sudah membangun satu entitas untuk melakukan top up, mengembangkan manfaat tadi yang jumlahnya sudah ditentukan oleh undang-undang. Kami mendirikan namanya Taspen Lab dan Bank Mandiri Taspen. Kemudian untuk mengatasi tadi pegawai negeri yang pensiun itu rata-rata meninggal 20.000 orang itu, maka kami membuat top up manfaat THT tambahan, ya, sehingga risiko itu bisa dilakukan pada saat yang bersangkutan meninggal, ahli waris ada tambahan untuk mengatasi risiko yang dialami. Jadi kira-kira dari 1 tahun pensiun sampai dengan tahun kelima, dia menyisihkan sejumlah uang, nanti dipotong dari tabungan hari tuanya, nanti kalau mengalami kejadian dia akan dapat santunan yang lebih besar. Kemudian ada personal accident. Jadi Taspen itu mengelola jaminan kecelakaan kerja yang kriterianya terbatas. Jadi ada waktu tertentu dan sebagainya. Nah, tapi kalau di top up ke Taspen Lab dengan premi hanya Rp5.000, maka kalau mengalami kejadian di luar kriteria yang ditentukan oleh pemerintah, dia akan mendapatkan dari Taspen Lab santunan. Nah, kalau dia memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah, maka dia dapat 2. Dari Taspen Lab dapat, dari Taspen juga. Kemudian untuk pensiun bulanan, kita juga sudah kembangkan namanya DPLK. Jadi yang tadi saya katakan bahwa pegawai negeri itu pensiunnya nanti paling rendah 1,5 juta, kemudian paling tinggi sekitar 5,2 juta, ingin dinaikkan. Ini pilihan. Ingin kita naikkan. Oh, saya ingin pensiunnya nanti paling rendah 10 juta. Paling rendah nanti 15 juta. Bisa. Sekarang ada pilihan dengan menambah iuran, maka jumlah penerimaan pensiun kita akan bertambah setiap bulannya nanti. Nah, kemudian tabungan hari tua yang tadinya paling tinggi 132 juta, saya ingin lebih besar lagi, 500 juta atau 1 miliar, bisa dengan menambah menyisihkan tadi iuran, maka bisa dikembangkan untuk lebih besar lagi manfaat yang akan diterima pada saat ini. Nah, kemudian lewat Bank Mandiri Taspen, kita sudah membangun namanya Wirausaha Pintar. Nanti pegawai negeri 10 tahun, 5 tahun sebelum pensiun bisa melakukan
usaha. Jadi nanti kita lakukan pembinaan, kita lakukan pemodalan sampai pemasaran, sehingga pegawai negeri yang pensiun nanti ada aktivitas lain sambil untuk menambah ekonominya. Banyak macam-macam jenis usaha yang bisa dia ikuti, yang bisa dikembangkan, tergantung minat dan bakat dari para pensiunan nanti. Dan ini sudah banyak peserta, sudah sekitar 132.000 orang. Mudah-mudahan dengan seminar kali ini akan bertambah 2 kali lipatnya, sehingga para ASN yang masuk di masa pensiun jauh lebih sejahtera dan jauh lebih aktif. Demikian Bu Uri yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah Santa Jaya.